Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang lagi teman-teman semuanya. Di sini seperti biasa saya akan berbagi sharing terkait pengetahuan saya terkait tentang tutorial perancangan pabrik. Nah, salah satu banyak alat yang telah saya buat video tutorialnya, kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Nah, di khusus video ini saya akan menjelaskan terkait requestan salah satu mahasiswa. Nah, terkait perancangan tangki spherical. Nah, tangki spherical itu biasanya berbentuknya bola. Nah, sebenarnya jenis tangki itu banyak, ada spherical, tangki horizontal, dan lain-lainnya. Nah, biasanya kalau spherical ini digunakan untuk menyimpan fasa-fasa gas. Nah, biasanya kalau fasa gas wajib itu spherical. Nggak boleh selain spherical, dikarenakan gas itu kan dia menempati ruang. Ketika dia disimpan dalam kondisi dalam tangki bukan spherical, misalkan tangki yang atau di spherical misalkan, dia itu kan ada sudut-sudutnya. Sudut-sudut itu bisa memungkinkan terjadinya kebocoran. Nah, sudut itu kan sambungan, sedangkan kalau spherical itu kan bukan sambungan ya. Nah, makanya kemungkinan terjadi besar bocoran itu lebih besar di teori spherical. Makanya menggunakan tangki spherical. Nah, pada rancangan ini di tangki penyimpanan gas, yaitu penyimpanan gas nitrogen N2. Nah, biasanya penyimpanan nitrogen N2 ini digunakan untuk berbagai macam di industri. Biasanya gas nitrogen itu biasa digunakan untuk gas inert ya, misalkan dalam proses pembakaran dan lain-lainnya, atau sebagai utilitas, sebagai pendingin, intinya sebagai zat utilitas dalam proses industri. Nah, di sini bahan konstruksi yang digunakan itu karbon steel. Ya, kenapa sih pakai karbon steel? Karena nitrogen itu tidak terlalu korosif. Nah, makanya kita menggunakan karbon steel sudah cukup. Kalau misalkan dia korosif, kita perlu stainless steel biar untuk menjamin keamanan bahwa gas tersebut tidak akan bocor keluar. Nah, jumlah 1 unit. Nah, untuk kondisi operasi yang digunakan yaitu temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan 20 atm. Nah, pada kondisi ini si gas nitrogen itu masih dalam keadaan gas. Nah, jadi kalian dalam penentuan kondisi operasi harus tahu juga nih, misalkan zat tersebut pada kondisi ini tuh fasanya apa? Cair atau gas? Kalau misalkan fase cair ya berarti kalian naikkan lagi tekanannya biar jadi gas. Karena apa? Karena tangki penyimpanan ini digunakan yaitu untuk penyimpanan gas, bukan penyimpanan cair. Oke, terus data propertiesnya seperti biasa, paketnya densitas. Rumusnya di sini kita masanya itu 100 kg per jam ya. Kelas masanya, terus kita tentukan densitas sampling fit. Tinggal kali berarti X massa per rho. Berarti rho-nya itu sama 1 per fraksi massa dibagi densitas. Dapat densitas sambungan itu 30,29 kg per meter kubik. Oke, itu terkait masalah data properties. Nah, selanjutnya kita ukuran tangki. Nah, lama penyimpanan ini sebenarnya nggak ada ketentuan ya teman-teman semuanya. Kan bisa 5 hari, 10 hari, bisa 24 hari. Jadi asumsi saja kira-kira zat itu bisa ditampung itu untuk berapa lama gitu. Jadi di sini saya mengasumsikan bahwa penyimpanan tangki itu ada 10 hari atau 240 jam. Nah, semakin lama penyimpanannya berarti membutuhkan volume tangki yang semakin besar gitu. Nanti pengaruhnya ke ukuran desain dan lain-lain. Makanya kan juga menentukan waktu ideal lama penyimpanan tangki yang dapat digunakan. Nah, nanti adalah faktor keamanan. Nah, faktor keamanan yaitu 20%. Ini standar 20% ya. Nah, kita dapat volume umpan tinggal laju alur massa dikali dibagi densitas dapat volume umpannya 3 meter kubik per jam. Nah, semakin besar nanti laju alur massa maka semakin besar volume umpan. Nah, volume cairannya tinggal volume umpan dikali waktunya nih ini. Nah, jadi kalau semakin lama waktu tinggal, maka semakin lama volume cairan. Ketika volume cairan semakin lama, berarti volume tangkinya akan semakin besar. Kita bisa lihat nih, misalkan kita contoh, kita kan waktu 10 hari, volume cairan per satu tangkinya itu adalah 792 ya. Kita lamain jadi 20 hari juga.
dia akan jadi semakin banyak. Nah, jadi 15.500. Karena apa? Karena semakin banyak cairan yang tertampung dalam si tangki. Gitu. Asumsinya bahwa penyimpanannya itu berarti cuman ada aliran masuk, tidak ada aliran keluar. Makanya semakin lama penyimpanan, maka volume tangkinya itu akan semakin besar. Kita balik lagi ke 10. Nah, terus tinggal kita nyari volume tangki ketika sudah ditambah faktor keamanan. Jadi secara aktual gini, secara desainnya seperti ini. Oke, agak lebih besar ya, karena kita kan lihat nih, kita mengasumsikan setiap perancang itu harus ada faktor keamanan. Makanya biasa lebih besar. Nah, saat kita nyari dimensi tangki, karena volume spare itu ada volume bola, maka kita menggunakan volume bola, yaitu volume tangki dalam bentuk bola, yaitu 4/3 VR pangkat kubik. Kita dapat volume tangkinya sebelumnya 4/3 V3,14 kali R pangkat 3. Didapat, tinggal pindah ruas saja, dapat R jari itu 6 meter. Jadi dari volume kita dapat jari volume tangki yang kita rancang itu sebesar 6 meter atau diameter 12 meter. Cukup besar ya, karena volume tangkinya juga lumayan besar, 700 meter kubik. Nah, setelah kita dapat dimensi tangki, kita lanjut ke tebal dinding seperti biasa. Global stress-nya itu adalah kemampuan si dinding itu dalam menerima tegangan. Itu kita dapatkannya 13.750 PSI. Ini kalau kalian cari ada buku Brownell. Terus efisiensi pengelasan 90% ya, single lead butt joint. Kita yang pakai 90% karena semakin besar efisiensinya maka semakin bagus daya sambung dalam pengelasan tersebut. Maka untuk mencegah terjadi kebocoran itu semakin kecil. Nah, faktor keamanan 20%. Nah, untuk efisiensi pengelasan banyak sebenarnya. Bisa single welded joint, bisa double welded joint. Jenis-jenis pengelasan itu banyak, kan bisa cari buku Hot ya, atau di buku IAS atau apa ya, saya agak lupa. Kayak single butt joint atau double butt joint. Oke, nah lanjutnya itu tekanan statis. Kita pakainya rumusnya ini, Rho H-1 dapat tekanan statisnya itulah 0,05 PSI. Nah, maka tekanan desain tinggal tambah aja tekanan statik tambah tekanan operasi dikali faktor keamanan, dapat tekanan desain yang 352 PSI. Nah, untuk menentukan dinding pesawat digunakannya, jadi kita asumsi bahwa asumsi emang aktualnya tangki yang kita rancang itu bentuknya lingkaran. Berarti yang kita tebal dinding itu yang ini nih, celah-celah ini. Taruh ini bisa kita cocok nih ya. Nah, tebal dindingnya itu yang ini. Bukan, tebal dindingnya itu yang ini. Nah, yang ini. Jadi kita ingin mencari tebal dinding itu berapa sih, berapa mili, berapa senti. Gitu. Nah, kita menggunakan rumusnya ini. TS sama dengan 5 kali tekanan tambah panjang dibagi 6 kali F. F itu ada ini, allowable stress, 350. Dapat tebalnya itu 5 inch. Nah, jadi kita dapat bahwa dalam perancangan tangki spherical kita hasilkan, yaitu tebal yang mengelilingi si tangki itu adalah 5 inci. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan tebal standar yang digunakan 6 inch. Nah, 6 inch berdasarkan Brownell ya. Jadi kita dapat spesifikasinya bahwa namanya tangki penyimpanan, kode TK3103. Fungsi tangki buat apa sih? Untuk menyimpan nitrogen. Tipenya spare, bahannya karbon steel cuma 1 unit, diameter segini, tebal segini, tekanan desain segini. Nah, biasanya kalau untuk secara umum perancangan itu cukup sampai sini aja. Tapi kalau kalian mau lebih detail lagi, biasa dirancang itu misalkan ditambah rancangan lagi lebih detail, misalkan penyangganya, misalkan kalau itu ada penutup penyangganya, penutup pipanya, pipa yang di sini, pipa input atau output, pipa nozzle. Kan si tank itu kan untuk mengisi air kan perlu adanya pipa ya. Nah, pipa itu nanti bisa kita desain itu secara detail. Nah, tapi untuk sekarang cukup ini aja, karena yang lebih prefer intinya itu dulu perancangan umumnya seperti tebal, diameter,
jari, jenis penggunaan, jenis si bahannya, pakai stainless, karbon steel dan lainnya. Oke, mungkin cukup itu ya terkait penjelasan terkait rancangan tangki penyimpanan gas nitrogen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.